Oke, baik. Siapa dulu Pak yang jadi coachnya Pak? Ya Bu Wiwin aja dulu dah, seperti kemarin. Ya dulu ya. Iya. Pembahasan yang saya guru yang kurang aktif itu ya. Oh iya. Kalau Ya. yang saya itu tadi tentang itu Pak, tentang apa? Akan kelas yang kondusif itu ya. Oh ya, monggo silakan dah Bu. Ini waktunya mepet soalnya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Agus ya. Ya, 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 nggak Seperti apa-apa. yang sudah kita bicarakan kemarin. Ya, Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya, Pak ya. ya betul. Iya. Nah, di sini Bapak Agus permasalahannya apa ya, Pak ya? Begini Bu, ada salah satu teman itu yang kurang berperan serta aktif dalam kegiatan di sekolah, baik itu pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan sekolah, Ibu. Begitu, Ibu. Iya. Nah, apa yang Bapak Agus lakukan untuk mencapai itu semua, Pak? Ya, saya diawali dengan eh, sharing-sharing dengan yang bersangkutan, Ibu. Tapi eh, yang saya dapatkan malah saya dikata nggak usah dok mengaduk begitu Bu, katanya Bu. Nggak usah sok-sok ngatur begitu. Iya, itu tantangannya Pak Agus ya, Pak ya. Iya, Nah, Ibu. mm. Terus sekarang apa yang menjadi tantangannya Pak Agus tadi? Katanya teman-temannya jangan medek-mengedek gitu, seperti itu Iya, ya, Pak ya. iya, iya. Nah, untuk mencapai semua itu apa yang dilakukan Pak Agus, Pak? Ya tentunya ini kan saya utamanya melakukan ingin ingin melakukan coaching bersama Ibu, tujuannya ya untuk mencari solusi Bu begitu. Karena mentok di Iya, saya sudah kayaknya saya tidak mampu begitu. Saya butuh solusi dari Ibu. iya. Nah, apa yang Pak Agus butuhkan untuk mencapai solusi itu, Pak? eh, dari Ibu sebagai coach saya, memang yang saya minta Ibu menjadi coach saya. Kenapa saya memilih Ibu? Karena saya anggap Ibu bisa mengatasi masalah masalah di sekolah seperti eh, kata teman-teman yang lain. Kalau punya masalah coba di konsultasi aja sama sama Bu Wiwin begitu. Jadi saya kemarin sempat minta waktu sama Bu Wiwin kalau hari ini, dan kebetulan hari ini Bu Wiwin bersedia. Nah, di situ saya ingin ingin mencari solusinya, Bu. Oke, baik. Mungkin yang pertama itu ya, yang perlu kita pahami penyebabnya, Pak. Penyebab teman-teman itu bisa melakukan seperti itu. Hmm. Nah, mungkin itu yang kita lakukan yang pertama. Terus yang kedua, mungkin juga apakah mereka itu apa ya, memahami tentang apa yang sudah menjadi kewajiban mereka di sekolah. Itu mungkin harus perlu kita tegaskan seperti itu, Pak. Ya, Tanggung jawab sebagai guru di sekolah, mungkin itu. Terus lagi, mungkin selama ini Bapak Pak Pak apa kemarin ya Pak ya yang sudah kita Halil. Pak iya Pak Halik ya Pak Halik ya. Ya, Halil, Halil. Nah, iya betul. Mungkin itu sudah merasa bosan mengajar. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin itu perlu kita tanyakan juga kepada Pak Halik seperti itu. Nah, mungkin juga apa ya, Pak Halik melakukan seperti itu mungkin pengen mendapat perhatian dari teman-teman, mungkin seperti itu. Nah, itu yang perlu kita tanyakan ke Pak Halik. Seperti itu, Pak. Tapi begini, Bu. Kalau kurang, kalau Ibu tadi bilang kurang apa ya, respon kurang minta perhatian apa, itu saya kira saya bahkan sama teman-teman yang lain itu sudah sangat perhatian, Bu, terutama seperti untuk masalah perangkat. Itu kita sudah melakukan pendekatan, malah kita menawarkan perangkat kita untuk dipakai kalau memang memang kebetulan beliaunya
memang nggak ada perangkat Bu, tidak ada laptop artinya begitu. Kita sudah menyodorkan bahkan bersedia membantu ketika ada kesulitan, tapi di situ saya memang sengaja tidak mau membantu full 100%. Artinya begini Bu, pinginnya saya cuma berbagi ilmu pengetahuan supaya dia tuh juga bisa Bu, begitu. Bukannya nerima bongkotan selesai beres, bukan gitu. Kalau saya membiasakan begitu kan dia nggak mau belajar akhirnya Bu. Nah itu yang saya maksud di situ, mendorong dia supaya mau belajar untuk membuat, toh kan cuma ngedit kan Bu, itu kan Iya, kan cuma betul. ngedit, artinya biar sama-sama tahu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama tahu begitu Bu. Itu gimana kira-kira itu? Nah, dari apa ya yang sudah disampaikan Pak Agus itu sudah bagus ya Pak, sudah mau berbagi dengan teman seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin dari Pak Agus sendiri itu punya gambaran Pak, punya gambaran tentang strategi mungkin ya Pak ya, tentang apa gimana caranya supaya teman kita itu bisa apa ya datang ke sekolah tepat waktu, mungkin seperti itu Pak. Malah saya sempat berpikir Bu untuk minta pendapat ke kepala sekolah itu, karena selama ini yang terjadi ketika sesama teman sejawat yang memberikan masukan itu kayaknya kurang kurang masuk ke dia Bu. Artinya dia kurang menghiraukan begitu. Padahal niat kita sebagai teman sejawatnya itu baik, tujuannya untuk biar dia tuh sama-sama eh, bisa untuk membuat sendiri begitu. Toh notabene-nya kan bukan buat, kan cuma tinggal ngedit saja. Masa masa kalau terima beres kan kapan bisanya begitu Bu? Karena memang sebelum-sebelumnya saya membantu dia itu diterima beres, tapi kok saya pikir ini justru malah bikin dia nggak apa ya, nggak bisa maju kan begitu Ibu. Iya, betul, Pak. Yang sudah dilakukan Pak Agus itu sudah betul ya, Pak ya. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri nanti mungkin saya juga bisa membantu Pak untuk mengingatkan teman kita itu apa ya supaya lebih aktif ke sekolah, mungkin seperti itu, Pak ya. Nah, mungkin dari Pak Agus sendiri strateginya gimana, Pak? Ada enggak Pak usulan, Pak? Saya sempat berpikir akan melakukan beberapa pendekatan Bu sama yang bersangkutan, terutama kebetulan yang bersangkutan itu menyukai eh, audio atau bunyi Bu, yang kebetulan saya sendiri juga agak memahami tentang audio. Rencana saya melakukan pendekatan ke halik itu sambil kita menyalurkan ilmu dan pengetahuan kita, sambil lalu diputerin musik. Itu saya terpikir di situ Bu. Karena yang saya tahu dia kesehariannya itu di sekolah pakai headset yang dengerin musik itu Bu. Sehingga kalau menurut saya Mbok ya diimbangi antara tugas dan hiburannya begitu. Oke, strategi yang dilakukan Pak Agus itu sudah baik, sudah bagus ya Pak ya. Mungkin dengan cara pendekatan dengan apa ya, dengan kesenangan kita yang sama ya Pak ya, mempunyai kesenangan yang sama. Mungkin dengan cara itu, nah Pak Agus bisa ya Pak ya, membujuk supaya kita itu bisa aktif gitu ya Pak ya. Oh iya, 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 siap. Iya, oke. Nah, terus untuk langkah berikutnya Bu, apa perlu saya ke kepala sekolah langsung, atau apakah perlu saya itu mencoba yang ada di pikiran saya barusan ini? Kalau menurut saya sendiri itu ya Pak ya, mungkin Pak Agus mencoba dulu Pak secara apa ya intern dulu Pak. Mungkin cara Pak Agus itu apa ya berhasil gitu Pak dengan cara pendekatan melalui apa ya mengajak Pak Alik itu apa melakukan kesenangan apa
bersama gitu ya Pak ya, dengan mungkin Pak Halik tadi itu kan senangnya tentang audio gitu ya Pak ya. Ya, Nah, mungkin Pak Agus tuh bisa mengajak seperti yang sudah rencanakan Pak Agus itu. Nah, dengan Pak Agus itu melalui pendekatan dengan mengajak apa ya, ber bermain bersama lah, ya, seperti itu tentang audio gitu ya Pak. Nah, paling ya. tidak Pak Agus nanti kan bisa langsung ya Pak bicara secara pelan-pelan sama Pak Halik gitu ya Pak ya. Sebetulnya sebelum-sebelumnya yang saya lakukan seperti berusaha untuk membantu dia mendapatkan file-file perangkat pembelajaran. Itu yang melakukan saya, Bu. Yang sebelum-sebelumnya, ya, tapi justru di pikiran saya malah bilang, ternyata yang dilakukan saya itu salah. Karena apa? Karena membantunya terlalu full. Membantunya itu terlalu, apa ya, terima bongkotan, terima selesai. Itu kan justru yang paham tentang perangkat justru kan cuma saya terus. Jadi membuat hal itu jadi malas. Ah itu saya pinginnya memang eh, menumbuhkan semangat dari dalam dirinya gitu Bu, dari intrinsiknya supaya dia tuh mau untuk berusaha ingin tahu gitulah, Ra. Seperti seperti yang sering kita dapatkan pengetahuan timbulkan rasa ingin tahu. Nah, itu yang saya kira masih kurang begitu, Bu. Tapi di sisi lain dia tuh sering membantu ketika saya ada masalah-masalah seperti butuh ngangkat-ngangkat air, seperti butuh orang untuk membantu saya pasang instalasi, tapi dia mau. Nah, sedangkan untuk Nah, di perangkat ini kelemahannya, Bu. Ini yang saya Ya. bingung. Mungkin kalau di masalah perangkat, Agus sudah bagus ya Pak, sudah bisa membantu teman ya istilahnya ya Pak. Ya, Tapi Agus itu takut apa ya, salah langkahnya Pak Agus karena bikin teman kita itu seenaknya mungkin ya Pak, karena iya, sudah ada langsung di apa ya, langsung kita laksanakan untuk mengajar gitu ya Pak ya. iya, Tanpa beliaunya sendiri itu membuat sendiri gitu ya Pak. Pengennya Pak Agus kan apa ya, punya motivasi dari dalam gitu nah ya iya Pak, dari intrinsiknya, dari kesadaran dirinya sendiri gitu. membuat. Nah, mungkin dengan cara pendekatan Pak Agus dengan apa ya, lambat laun itu mungkin bisa memberikan apa ya, motivasi juga ke Pak Halik gitu Pak, seperti itu. Sebetulnya sih ya cara yang saya lakukan di awal itu menguntungkan bagi saya pribadi, Bu. Saya bilang menguntungkan kenapa? Setiap kali saya membantu dia, saya dibelikan ini rokok, kadang dibelikan makanan. Untung, tapi saya mikirnya jangka panjangnya. Justru akan membuat Iya dia Pak, tuh terus betul. tetap nggak tahu begitu. Kan justru ini Iya, justru saya yang merasa bersalah. Kenapa kok nggak dikasih tahu caranya begitu? Kok dikasih apa finalnya gitu loh. Kalau dikasih finalnya kan yang jelas dia nggak akan mikir, cuma tanda tangan sudah beres. Tapi beda lagi iya. halnya kalau dikasih step by stepnya caranya. Jadi mungkin dia kan akan memahami begitu. Mhm. Mungkin dengan apa ya, dengan cara melalui pendekatan Pak Agus sudah bisa apa ya, merayu Pak, bisa merayu beliaunya untuk apa ya, mengajak untuk membuat perangkat seperti itu Pak. Oh iya iya. Mungkin kalau sudah kita akrab ya Pak, kalau kita sudah akrab dekat beliaunya, nah insya Allah beliau itu mau Pak kita ajak belajar untuk membuat perangkat seperti itu Pak. Kalau masalah akrabnya akrab deket banget sampai-sampai dikatain sama Iya, teman-teman itu anak buahnya sampean Pak gitu. iya betul. Sampai dibilang gitu sama teman-teman yang lain, sampean kalau itu pasti dibantu sama gitu. Tapi saya berpikir Malahan panjang itu lagi, bagus. Iya, malahan itu kan berpikir panjang bagus, lagi kan. Pak. Iya, Ya itu, Bu. Justru kalau kalau kita akrab, iya. iya, kalau keterusan dibantu 100% kayak gitu kan bikin dia nggak tahu kapan dia mau tahu gitu kan. Ya, mungkin strategi yang bagus itu yang pertama itu ya gitu, Pak. Melalui pendekatan, kita ajak teman kita untuk belajar juga ya, Pak ya, supaya sama-sama tahu seperti itu ya, Pak ya. Iya, iya, Nah, terima kasih, Bu. baiklah.
Pak Agus, kalau memang Pak Agus sudah apa ya mempunyai strategi untuk mengatasi teman kita yang bermasalah itu, nah mungkin Pak Agus bisa langsung mengimplementasikannya, Pak, Iya, strategi tersebut kepada teman kita. Insya Allah nanti hasilnya akan kelihatan gitu ya, Pak ya. iya, ya. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya saya jadi coach nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwin, sehat? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Ibu Wiwin meminta saya untuk melaksanakan coaching atas masalah yang Bu Wiwin miliki. Itu sebetulnya inti dari permasalahannya apa dulu? Nah, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Oh, berarti ini masalahnya ada di Bu Wiwin berarti ya? Iya, Yang problemnya betul. ada di Bu Wiwin ya. Iya, mm. Terus kira-kira apa yang ingin dicapai Bu Wiwin untuk peningkatan permasalahan yang dimiliki Bu Wiwin itu? Nah, saya ingin itu apa ya, Pak? Menciptakan kelas yang kondusif, Pak. Terus menciptakan kelas yang menyenangkan bagi siswa gitu, Pak. Sehingga siswa saya betah di dalam kelas waktu saya mengajar gitu, Pak. Oh, berarti Bu Wiwin ini yang pada intinya Bu Wiwin kan sudah punya target ya atas permasalahan yang Iya, dimiliki Bu Wiwin. betul, Pak. Jadi Bu Ya. Wiwin ingin keberhasilan itu tercapai dalam pelaksanaan pembelajaran, tapi Bu Wiwin sendiri masih merasa kurang maksimal begitu. Betul, iya. Padahal saya itu sudah Pak, sudah apa ya, mencoba berbagai metode pembelajaran, Pak. Sudah Mhm, saya lakukan di kelas ya, Pak ya. Tapi mhm. sepertinya masih belum ada yang apa ya, benar-benar efektif gitu, Pak. Belum masih apa ya, berhasilnya itu belum Oh 100% iya, iya. gitu, Pak. Terus Iya. kira-kira indikator yang lebih spesifik lagi yang mau Bu Wiwin rencanakan untuk mencapai tujuannya Bu Wiwin ini kira-kira apa yang akan dilaksanakan Bu Wiwin kira-kira? Nah, ini dia Pak, saya itu kesulitannya ya Pak ya, untuk mengendalikan murid saya itu Pak, yang suka Mhm. bicara pada saat pembelajaran berlangsung ya Pak. Ya. Biasa anak-anak tuh Pak ya, waktu pembelajaran berlangsung itu bicara sendiri Pak sama Oh temennya. gitu. Sampai saya menjelaskan itu kan nggak dengarkan gitu ya Pak ya. Nah, Iya, iya, iya. ketika saya menjelaskan kepada murid saya itu Pak, malah mereka itu asik-asik loh Pak. Oh Bicara berarti Bu sama Wiwin di temen-temennya saat gitu. muridnya itu tidak menghiraukan, berarti Bu Wiwin sudah apa artinya ada melakukan teguran apa gimana sudah? Sudah, Pak. Nah, saya kan sudah punya strategi ya, Pak ya, untuk Ya, mengendalikan murid saya yang suka bicara sendiri di dalam ya, kelas waktu saya menjelaskan itu ya, Pak ya. ya, Nah, namun mereka itu masih ya kurang efektif lah, Pak, yang ya, strategi yang saya lakukan itu, Pak. iya. Oh, kalau kira-kira kalau diukur dari angka 1 sampai 10, tingkat keberhasilan Bu Wiwin itu ada di angka berapa? Karena masih ada masalah terkait anak yang suka bicara sendiri di kelas. Kira-kira menurut Bu Wiwin sendiri, Bu Wiwin itu ada di posisi atau angka berapa? Saya rasa itu masih berada di angka 8, Pak. 8, ya. Oh, berarti Iya. yang jadi masalah berarti cuma ada beberapa anak saja ya, sebagian kecil Betul, berarti ya, beberapa. sebagian Iya, kecil betul, berapa ya, Pak. iya, iya. Iya, Itu kenapa Bu Wiwin bisa mendefinisikan tingkat keberhasilannya itu masih di angka 8 begitu ya. iya, betul. Terus Karena kira-kira gini, Pak, ya, karena oh, gini kan ya, meskipun itu sebagian kecil, Pak, kalau mereka itu sudah berbicara pada saat saya menjelaskan, otomatis kan teman yang lain itu kan merasa terganggu, Pak. hmm, Teman yang lain itu merasa terganggu. Malah teman lain itu diajak bicara juga kan akhirnya mereka itu juga ramai jadinya gitu, Pak. oh, untuk saat ini kira-kira kekuatan dari Bu Wiwin yang akan dilakukan
untuk mengatasi itu kira-kira apa? Mungkin Bu Iwin sudah ada gambaran untuk menghadapi permasalahan yang terjadi itu. Saya itu Mengatasi sudah apa ya masalah Pak, itu. melakukan berbagai cara, terus strategi ya Pak ya. Saya itu melakukan dengan itu Pak, mengadakan ice breaking apa gitu tuh Pak sama anak-anak. Seperti itu Pak. Mungkin bisa bisa nanti itu diperbanyak speaking bisa ya Bu ya. Mungkin ya bisa supaya Ya, menarik perhatian anak-anak yang ngobrol sendiri itu ya. Apa ya? iya betul. Mungkin dengan bisa dimasukkan dengan ice breaking yang pada akhirnya tuh mengajak siswa atau peserta didik kita itu untuk diam. Yang seperti pernah kita dapatkan waktu pertemuan itu kan ada yang Iya, terakhirnya betul Pak. diam itu saya agak lupa sudah. Tapi yang penting nanti mungkin Bu Wiwin bisa mereview kegiatan kita yang kapan hari itu. Saya juga mau mereview. Pokok di kegiatan itu bisa membawa kita untuk senyap begitu. Iya Tapi saya lupa. betul. Kalau saya menggunakan strategi yang kemarin kita sudah pelajari tentang stop itu ya Pak ya, mindfulness Oh iya Pak, iya 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 iya. kesadaran penuh itu ya Pak ya. Iya Nah iya untuk betul. kelas 1 murid saya itu Pak masih kurang efektif Pak. Karena Iya murid kelas 1 itu kan masih apa ya Pak ya, sampean tahu sendiri Pak murid kelas 1 gimana, kan seperti itu ya Pak. Tidak seperti di kelas tinggi, masih perlu bimbingan yang iya penuh iya memang kalau gitu ya kelas Kak memang kalau begitu. kelas 1 ya. Mungkin satu-satunya jalan itu saya menggunakan strategi itu Pak untuk apa, ice breaking itu Pak, Oh, berarti yang menjadi gitu. prioritas Iya utama Bu Wiwin untuk mengatasi masalah tersebut ya mungkin dengan memperbanyak speaking begitu. iya betul Pak. Untuk mengatasi hambatan atau uh, masalah yang ada mungkin bisa berhubung Bu Wiwin ini kan di kelas rendah mungkin speakingnya cari yang banyak permainannya mungkin Bu ya. Kalau Betul Pak, beda iya. Mungkin mungkin harus bervariasi ya Pak, biar anak-anak gitu. itu tidak bosan gitu ya Pak ya? Ya begitu. Artinya ice Mhm. breaking itu bisa bisa memfokuskan anak-anak itu pada apa yang kita sampaikan begitu. Supaya anak tersebut Iya. yang si A, si B itu yang ngomong-ngomong sendiri bisa bisa fokus pada guru yang memberikan penjelasan seperti itu. Terus eh, kira-kira kapan dan bagaimana Bu Iwin akan menjalankan itu? Mulai kapan? Saya Kak, ya mungkin kalau apa ya, memberikan speaking yang bervariasi itu mulai besok saya akan lakukan, Pak. Tapi ini masalahnya ya, Pak, kalau saya sudah memberikan speaking ya, Pak, itu Ya. diamnya hanya sebentar, Pak. Lama-lama malah rame lagi, bicara sendiri lagi, gitu, Oh Pak. begitu. Ternyata setelah saya itu selidiki ya, Pak, ya, Hmm. ternyata mungkin anak-anak ini tidak paham dengan materi yang saya ajarkan, mungkin seperti itu, Pak. Akhirnya mereka bicara sendiri, seperti itu, Pak. Atau begini Bu, kalau menurut pendapat saya, yang siswa yang bicara sendiri itu bisa saja ya, menurut pengalaman pribadi nih, bisa saja memang betul katanya Bu Wiwin kurang memahami betul, tapi bisa juga sudah memahami begitu. Gitu Kata ya, Bu Wiwin Pak. tadi kan karena tidak memahami materi yang diberikan, akhirnya dia malas untuk belajar. Tapi di sisi lain juga memungkinkan karena dia tuh sudah paham materi tersebut. Itu kenapa dia akhirnya ngomong sendiri karena merasa sudah bisa. Nah, itu mungkin Bu Wiwin bisa bisa dilakukan pendekatan-pendekatan ya. Bisa ke pendekatan ke anak yang ngomong sendiri itu bisa di apa ya? Kalau ditanyakan mungkin susah. Mungkin ditanyakan di kelas susah. Mungkin bisa dipanggil gitu, Bu. Artinya dia itu ramenya sendiri itu karena apa begitu? Apa karena eh, tidak paham? Apa karena sudah paham begitu Bu? Karena yang saya pahami ada anak-anak tertentu yang nggak mau memperhatikan atau kurang aktif
karena gara-gara dia sudah paham begitu Ibu. Iya, Pak, ya. Berarti ada 2 faktor ya, Pak, ya? Ya bisa ya Iya. bisa yang dari Bu Wiwin sendiri itu bisa masuk akal juga, tapi yang bentuk pendapat saya itu bisa masuk akal juga. Nah begitu solusinya, berarti kita Bu Wiwin harus berkomitmen untuk membuat aksi yang akan dilakukan Bu Wiwin itu sebelumnya mengeksekusi anak itu dulu. Apa ya, nanya dulu, kamu kenapa kok gini 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 gini, apa kamu itu nggak memahami, apa memang sudah memahami akhirnya kamu berbuat begitu. Itu Bu yang mungkin bisa dilakukan itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya. Mungkin strategi yang disampaikan Pak Agus itu bisa saya terapkan, Pak, sehingga apa ya, pembelajaran di kelas saya itu bisa kondusif ya, Pak, ya, dan juga Iya, menyenangkan bagi anak-anak. Seperti itu ya, Pak, ya. iya. eh Nanti rencananya Ibu selain sama saya, ya ini kita sudah melakukan eh, coaching. Kira-kira Ibu eh, minta bantuan siapa saja untuk supaya mencapai tujuan Bu Wiwin itu mengkondusifkan anak yang ramai tersebut, Ibu. Apa mengajak Mungkin teman yang lain, apa ke kepala sekolah, gimana rencananya, Ibu? iya, rencana saya itu ya Pak ya, saya ingin apa ya, sharing dengan sesama guru kelas rendah Pak. Kalau Pak Agus sendiri kan ngajarnya di kelas tinggi ya Pak Ya, ya. iya betul. Iya, mungkin saya akan sharing dengan rekan sejawat saya yang sama-sama mengajar di kelas rendah, mungkin di kelas 2 gitu Pak. Mungkin Hmm. mempunyai permasalahan yang sama gitu Pak ya. Terus Oh. yang kedua, mungkin saya juga bisa sharing dengan kepala sekolah Pak tentang masalah yang saya hadapi ini Pak. Seperti Hmm. itu. Terus kira-kira bagaimana tindak lanjutnya setelah setelah Bu Wiwin tadi merencanakan akan meminta bantuan beberapa teman sejawat atau kalau memungkinkan mau juga minta pendapat dari kepala sekolah untuk memastikan eh, tahapan itu berhasil. Kira-kira yang akan Bu Wiwin lakukan itu apa? Mungkin saya akan melakukan strategi yang sudah apa ya disampaikan oleh teman saya dan juga yang dari saya sendiri ya Pak ya. Mungkin Ya. saya akan lakukan yang dari teman saya juga, mungkin saya juga lakukan dan juga yang dari kepala sekolah Pak. Mungkin strategi yang mana yang berhasil untuk mencapai apa ya, untuk mencapai menciptakan kelas yang kondusif seperti itu Pak. Sehingga kelas saya itu bisa apa ya, anak-anak itu bisa belajar dengan kondusif dan menyenangkan, Pak. Ya, 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 ya. Boleh, boleh, boleh. Ini sudah planning yang cukup baik dan luas cakupannya. Artinya Bu Wiwin mau mengikut sertakan teman sejawat atau juga kalau mungkin kepala sekolah yang pastinya menurut saya akan muncul berbagai macam pendapat. Nanti Bu Wiwin bisa menerapkannya pada pembelajaran. Nah, berarti ini di sini kira-kira persentase keyakinan Bu Wiwin, persentase keyakinan Bu Wiwin akan rencana Bu Wiwin itu berapa persen? Ini Iya, targetnya Bu Wiwin itu di angka berapa atau persentasenya berapa? saya pengen target saya itu ada di persentase 100%, Pak. Wah, Supaya apa mantap. ya iya, supaya pembelajaran saya itu berhasil di kelas, menjadikan anak-anak itu apa ya, belajar secara menyenangkan, seperti itu, Pak. Terus dibalik keyakinan ya, keyakinan Bu Wiwin untuk memperoleh 100%, persentase 100%. Kira-kira masih adakah keraguan pada Bu Wiwin eh, yang akan dilakukan ini akan gagal? Adakah keraguan? Insya Allah tidak ada, Pak. Insya Allah Nah, tidak ada. Iya. berarti kalau tidak ada, berarti apa yang dilakukan Bu Wiwin ini, saya pikir sudah bagus karena Bu Wiwin akan mengikut sertakan atau meminta pendapat dari teman-teman sejawat yang artinya
Nanti Bu Iwin akan men-sharing, akan memfilter beberapa pendapat dari teman-teman, juga arahan dari kepala sekolah. Ya, itu bagus. Apapun yang terjadi, kepala sekolah itu bisa juga bisa mengambil sikap. Karena apa? Karena kepala sekolah itu adalah tingkat tertinggi di sekolah, begitu. Jadi ada apa-apa, ya betul memang alurnya. Sesama teman sejawat dulu, lalu ke kepala sekolah, itu sudah betul. Karena kalau kita nggak ngasih tahu atau ngasih kabar atau meminta solusi ke kepala sekolah, yang dikhawatirkan kepala sekolah itu akan kaget, kok terjadi seperti ini, kok saya tidak tahu, begitu, kok moro-moro sudah selesai. Nah, kadang gitu, Bu. Karena bagaimanapun kepala sekolah adalah tetap kepala sekolah, harus kita kabari, begitu pada intinya. Tapi yang dilakukan ini sudah bagus, diawali dengan baik ya. Diawali dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dulu, sharing-sharing dengan teman sejawat dulu, kemudian dilaporkan lah pada intinya ke kepala sekolah. Ya, semoga nanti usaha Bu Iwin ini diberikan kelancaran sesuai target, di mana sebelumnya Bu Iwin itu meyakini kalau target yang dicapai itu masih 8 atau 80%, dan Bu Iwin meyakini keberhasilan rencana ini mencapai 100%, dan semoga itu bisa terwujud dengan usaha Wiwin, berkolaborasi dengan teman-teman, juga dengan PKS. Tapi jangan lupa juga ya Bu, yang masukan dari saya tadi, karena siap Pak. siswa itu yang tidak memperhatikan bisa ada 2 faktor, nggak bisa atau tidak paham. Justru kebalikannya, kebalikannya, sudah paham terlebih dahulu, akhirnya bosan. Nah, itu bisa dipertanyakan lebih dalam lagi. Iya Pak ya. Ya, begitu. Oke, terima kasih Pak Agus atas Ya, sama-sama. Semoga bisa membawa manfaat dan perubahan yang lebih bagus lagi, begitu Ibu. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Untuk hari ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang jelas di sini sudah terjadi dalam percakapan pendek-pendek aja ya. Iya. Sudah terjadi. Percakapan dengan alur Tirta ini kan sudah baik ya Pak, menurut saya ya Pak. Sudah, iya. Sudah apa ya, coaching ini sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya, yang kita lakukan ya Pak. Dengan alur Tirta. Tahapan demi tahapannya. Iya. Apa yang perlu diperbaiki? Kira-kira apa, Bu? Mungkin kalau yang perlu kita perbaiki itu Pak, kita itu harus apa ya, berlatih bertanya Pak, meningkatkan berlatih untuk bertanya itu Pak ya. Meningkatkan rasio pertanyaan yang bermutu ya. Ah betul ya, yang berbobot ya Pak ya. Ya, meningkatkan pertanyaan. Rasio pertanyaan yang bermutu dan berbobot ya. Iya. Ini yang nomor 3, coaching apa? Coaching. Tapi sebenarnya kita kalau menurut saya tuh pertanyaan kita sudah berbobot karena sudah apa ya Pak, sudah mencapai hasil yang apa diinginkan kan, seperti itu ya Pak ya. Tapi hanya meningkatkan ya Pak ya, meningkatkan ya, itu ya. Meningkatkan. Yang nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan sesudah melakukan coaching, berarti ya?
Apa ini kira-kira ya? Yang nomor 3. Membuat Pak, membuat rancangan yang akan kita lakukan dulu ya Pak ya. Seperti Oh alur ya, kerja. ini yang sebelumnya. Mm-mm. Membuat rancangan. Rancangan apa? Rencana aksi ya. Iya, yang akan kita iya aksi yang akan kita lakukan gitu ya. Ya. Itu yang sebelumnya, sesudah Kalau sesudahnya, melanjutkan aksi ya. iya, Melanjutkan aksi yang sudah direncanakan. Yang apa? Yang sudah berjalan ya. mm, Kan ini yang sudah kan. iya. Terus apa yang Bapak Yang Ibu lakukan untuk melanjutkan aksi yang sudah berjalan ya Pak. ya yang sudah berjalan. Yang nomor 4, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan apa itu? Untuk meningkatkan, untuk memperbaiki Pak, apa Untuk yang bahkan Bapak memperbaiki. Ibu untuk memperbaiki. Mungkin Pak, apa ya? Kita itu lebih komunikasi kita itu lebih tertata ya Pak ya, biar tidak kemana-mana jalurnya. Boleh, boleh. Boleh, boleh juga. Yang perlu kita perbaiki. Komunikasinya tuh lebih lebih tertata. Iya, lebih tertata. Terstruktur lah ya. Iya, Itu juga masuk juga yang Bu Iwin itu banyak berlatih dengan berbagai masalah dari coaching. mm, iya, Masukkan juga itu udah nomor 4 itu. iya. Mm. Ini kita balik ke mainboard jam berapa, Bu? Tadi saya nggak sempat. Di jam tadi sesi itu Pak ya, sesi apa namanya? Praktiknya kan 30 menit. Ya, sudah, sudah. Terus ya, Terus terus refleksi ini 10 menit Pak. 10 menit berarti dari Berarti 55 10 menit harus kita dari 55 ditambah 40 menit. tambah Berarti 10. jam Oh iya, iya. Praktiknya Berarti kan 30 menit. nah, 10 menit, 40 iya. menit, Pak. Itu tadi di yang Bu Iwin sampai 14.40, yang saya sampai 14.55. Terus kalau Iya, tambah refleksi ini ditambah berarti sampai 10 menit. 15.05. Iya, Pak. 15.05. Berarti kita sudah masuk ya, Pak ya. Ya itu gimana nih? Belum ada Pak Wasil yang masuk ke sini. Itu tadi setelah refleksi disuruh masuk ke mainboard kan? Iya, Ya, aku nyoba masuk ke mainboard ya, main iya. room.